Karena kemampuan bela diri yang terlalu kuat sehingga tidak menemukan lawan, maka dia mengundurkan diri dari dunia persilatan dan kembali ke keluarga. Ketika seorang yang tidak memiliki kemampuan bela diri, hingga suatu hari ketika gadis itu menangkap burung, secara kebetulan melihat kakak-kakaknya sedang berlatih bela diri. Hari ini ketua kelompok akan mengajarkan jurus pamungkas keluarga Huo. Jurus pamungkas pukulan tusuk. Gadis itu melihat dan langsung menggelengkan kepala. Hanya karena pukulan tusuk ini, dia sudah mempelajarinya 3 tahun yang lalu. Ternyata selama bertahun-tahun ini, dia mengandalkan bakat bela diri yang dimilikinya. Setiap hari belajar dengan giat dan berlatih keras. Kini sudah mencapai tingkat Grandmaster. Bahkan ketua kelompok pun sudah bukan lawannya lagi. Dia menoleh ke arah kakak tertuanya. Terlihat kakak tertuanya menggunakan segala kemampuan. Hanya berhasil memecahkan 3 batu bata. Tanpa disangka, kalimat ini justru mengungkapkan posisinya. Ketika ketua kelompok melihat gadis itu mengintip mereka, latihan bela diri seketika membuatnya murka tak terbendung. Gadis itu menyadari telah melakukan kesalahan besar. Berani dengan bodohnya mengatakan bahwa dia baru datang dan tidak melihat apa-apa. Tapi ketua kelompok tidak mudah ditipu seperti itu. Segera memberi isyarat kepada murid untuk menyerang dari belakang. Serangan yang tiba-tiba ini membuat gadis itu tanpa persiapan. Dia hanya bisa melakukan putaran indah untuk menghindari serangan. Namun ini juga sepenuhnya mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki kemampuan bela diri. Saat itu ketua kelompok memerintahkan murid untuk terus menyerang. Namun gadis merasa bahwa kakak-kakaknya sangat lemah. Tapi dia sangat tahu bahwa semakin kuat dirinya, ketua kelompok akan semakin marah. Jadi dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa sengaja menunjukkan celah dan kalah. Dia mengira dengan cara ini dia akan baik-baik saja. Siapa sangka ketua kelompok yang tua ini keras kepala. Dia bersikeras mengatakan bahwa aturan keluarga lebih penting dari segalanya. Tanpa banyak bicara, dia mengikat gadis itu dengan kuat. Harus diproses sesuai dengan aturan keluarga. Dan aturan keluarga adalah memutus urat tangan dan kaki gadis itu. Setelah itu, dia juga akan dikeluarkan dari keluarga. Ini sama saja dengan menginginkan nyawanya. Ayah melihat situasi itu segera berlutut memohon. Namun ketua kelompok yang kuno itu bersikeras bahwa hukum tidak mengenal belas kasihan. Aturan keluarga lebih penting dari segalanya. Siapapun yang berani memohon untuknya lagi, akan diusir dari keluarga Huo. Keluarga Huo tidak membutuhkan anak yang tidak berguna seperti kalian. Setelah berkata demikian, dia menendang ayah yang menghalangi di depannya. Gadis itu melihat situasi itu dan marah besar. Dengan mudah, dia membuka tali ikatnya. Menghadapi aturan keluarga yang tidak masuk akal ini, dia memutuskan untuk tidak menyerah dan bersiap untuk melawan sampai akhir. Jika istri keluarga Huo tidak segera datang untuk membutuh. Dengan teriakan itu, masuklah istri keluarga Huo dari bertahun-tahun yang lalu. Kini mereka telah menguasai seni bela diri keluarga Huo hingga tingkat yang sangat tinggi. Kembali kali ini adalah untuk merebut posisi ketua kelompok. Untuk membalas dendam atas pengusiran dari rumah di tahun-tahun lalu. Kakak laki-laki